Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, dimanapun Anda berada. Para pendengar Radio Muslim di Jakarta dan sekitarnya, serta para pemirsa Yufid TV dimanapun Anda berada. Pada pengajian yang telah lalu kita sudah membahas tafsir surat At-Takatsur ayat pertama yang bunyinya Alhaakumut Takatsur. Sebelumnya seperti biasa kita akan mengadakan evaluasi mengenai apa yang sudah kita pelajari kemarin. Pertanyaan pertama, sebutkan kandungan global dari surat At-Takatsur. Terus, silakan. Pertanyaan kedua, Alhaakumut Takatsur, saling bermegah-megahan telah melalaikan kalian. Mengapa di dalam ayat ini Allah tidak menyebutkan objek? Apa yang dijadikan sebagai objek untuk bermegah-megahan? Di sini Allah tidak sebutkan. Mengapa? Ya, bagus. Silakan. Pertanyaan terakhir. Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari menyebutkan bahwa orang yang meninggal diikuti oleh 3, 2 pulang, 1 tinggal. Sebutkan. Ya, bagus. Silakan. Habis. Ya. Berikutnya kita akan memasuki ayat yang kedua dari surat At-Takatsur yang berbunyi hatta zurtumul maqabir. Setelah disampaikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala tentang orang-orang yang lalai karena mereka saling bermegah-megahan, kemudian Allah Azza wa Jalla di ayat ini, ayat yang kedua ini menjelaskan betapa parahnya kelalaian mereka. Hatta zurtumul maqabir. Kalian ini dilalaikan dengan bermegah-megahan sampai zurtumul maqabir. Sampai kalian itu masuk atau ziarah kubur.
Kalau kita cermati, di sini Allah Azza wa Jalla memakai kata-kata zurtum. Apa? Zurtum. Sampai kalian ziarah kubur. Maksud dari firman Allah ini adalah apakah orang-orang itu bermegah-megahan sampai ketika mereka ziarah kubur, atau maksud dari ziarah kubur ini sampai mereka mati masuk kuburan? Yang mana ini maksudnya? Yang kedua. Yang kedua itu yang mana? Sampai mati. Ada dua penafsiran yang disebutkan oleh para ulama. Penafsiran yang pertama, zurtumul maqabir, menurut mereka artinya adalah sampai mereka mati. Zurtum di sini ziarah kubur, maksudnya kalian sampai masuk ke dalam apa? Kuburan. Jadi orang-orang ini saking lalainya, sampai kelalaian itu tidak ada yang bisa menyetop kecuali mati. Memang realita membuktikan bahwa tidak sedikit manusia yang ambisi duniawinya itu tidak bisa disetop kecuali kalau dia sudah mati. Itu saja yang bisa menyetop dia. Dan itu sudah diisyaratkan dalam sebuah hadis yang kemarin kita bawakan. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana libni Adam wadiyan min malin labtagha thalithan." Seandainya anak Adam itu sudah dikasih harta berapa? 2 lembah. Cara direct 2 apa? Alun-alun. Kalau dia sudah dikasih harta rong alun-alun akeh, maka ambisinya ini masih terus mendorong dia untuk minta alun-alun yang ketiga. Jadi dia terus ambisi, tidak akan pernah putus ambisinya. Apa yang bisa memutus ambisinya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala yamla'u jawfa bani Adam illa turab." Tidak ada yang bisa memenuhi perutnya Bani Adam kecuali tanah. Tanah ini tanah apa? Tanah kuburan. Wareg gue nek wis diisi karo lemah kuburan nembe wareg. Nauzubillah min dzalik. Ada sebagian manusia yang seperti itu. Tidak akan pernah merasa kenyang kecuali kalau perutnya diisi sama tanah kuburan, alias kalau sudah mati nembe mandek. Nauzubillah min dzalik. Ini parah sekali. Jadi di sini makna dari zurtum maqabir apa? Sampai kalian mati. Allah ngomong-ngomong di sini memakai kata-kata zurtum ziarah. Ziarah itu artinya apa? Berkunjung. Yang namanya orang berkunjung itu pulang nggak biasanya? Pulang. Jenengan kalau berkunjung ke tempatnya tamu atau jenengan kalau bertamu berkunjung ke tempatnya saudara, pulang nggak? Pulang. Kesuwen malah mau on Bali malah. Suwe temen ngene. Ngendong aja kesuwen. Ngendong, ziarah itu ngendong, berkunjung. Yang namanya berkunjung itu akan pulang. Gimana betul? Iya. Sekarang orang yang mati, apa dia akan pulang? Pernah dengar jenengan ada orang mati urip maning Bali? Pernah dengar? Orang sakti mandraguna? Terus kenapa Allah memakai kata ziarah di sini? Kalau ziarah itu artinya orang datang dan akan pulang. Sedangkan orang yang meninggal, dia tidak akan pulang lagi ke dunia. Dia akan tetap menetap di kuburannya. Bukan demikian? Iya. Kecuali kalau orang-orang yang meyakini bahwa arwah itu bisa pulang. Ada nggak?
Ada sebagian orang. Bahkan ada di antara kaum muslimin nek saben malam apa itu, malam apa, Jumat Kliwon apa Selasa Kliwon saya tidak tahu, di rumahnya itu di kamar, kalau yang meninggal suaminya ya di kamar suaminya itu disediakan makanan atau favorit suaminya dulu. Nek senengnya medang kopi ya disediani apa? Kopi. Jadi ramane kok bengi Bali dan medang disit, nek wedange entong temenan bingung. Bisa apa sih ngombe iki? Ya ramane. Ada sebagian orang seperti tapi itu keyakinan yang salah. Jadi kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih kata ziarah untuk mengungkapkan kematian? Padahal yang namanya orang ziarah itu tidak akan menetap selamanya, dia akan pulang. Ada yang tahu jawabannya? Kenapa kira-kira? Ya. Sementara, terus setelah itu mau kemana? Ya, benar. Karena orang di kuburan, meninggal di kuburan, itu tidak akan menetap selamanya di situ. Dia akan pulang. Pulangnya kemana? Ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Ketika datang hari kiamat. Makanya jangan buka surat Al-Adiyat. Surat Al-Adiyat ayat 9. Di dalam Al-Quran surat Al-Adiyat ayat 9 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Tidakkah mereka tahu manakala apa yang ada di dalam kuburan itu dikeluarkan? Apa yang ada dalam kuburan? Ya manusia. Masa kucing? Ya kita manusia ini yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu nanti kita akan dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk dihisab, untuk dihitung amalannya. Makanya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, dan hadis ini dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan itu hanya merupakan awal perjalanan seseorang di alam akhirat. Jadi orang masuk kuburan itu baru di pertama kali, baru start masuk ke akhirat. Yang namanya start itu ada apanya? Ada finishnya, nggak ada start, nggak ada finishnya. Yang namanya orang masuk kuburan itu baru awal. Setelah itu masih ada perjalanan-perjalanan berikutnya yang menanti dia. Makanya saya pernah menyampaikan pengajian silsilah berseri, beberapa pengajian tentang perjalanan manusia di alam akhirat. Itu melalui berapa fase sebenarnya. Orang kalau sudah masuk ke kuburan, habis itu kemana, habis itu kemana, habis itu kemana, sampai terakhir masuk surga. Itu ada berapa pengajian saya lupa, mungkin ada 4 atau 3 atau 5, saya lupa berapa pengajian itu. Rekamannya ada insya Allah bisa di-download di kajian.net. Di internet namanya kajian.net. Itu bisa masukkan nama saya, kemudian dicari masalah akhirat itulah, perjalanan di akhirat atau apa saya lupa namanya. Jadi orang masuk kuburan itu baru perjalanan awal. Setelah itu dia masih ada perjalanan berikutnya. Makanya dari sini kita mengetahui kekeliruan ungkapan sebagian kalangan ketika mengomentari orang yang sudah meninggal, katanya sudah menuju ke peristirahatan terakhir. Salah. Bukan peristirahatan terakhir. Kuburan itu adalah awal. Hati-hati nih, sering dengar kayak gitu nggak? Malah mungkin jenengan juga kadang-kadang pakai. Sering di koran-koran, ya di majalah-majalah ketika mengumumkan orang meninggal, fulan telah menuju ke peristirahatan terakhirnya. Nggak ada. Itu bukan peristirahatan terakhir. Setelah kuburan masih ada yang lainnya. Bahkan saya curiga jangan-jangan ungkapan itu memang sengaja disusupkan
ke dalam akidahnya kaum muslimin. Oleh siapa Ustaz? Oleh orang-orang yang mengingkari adanya hari kebangkitan. Wong-wong sing ora percaya hari kiamat, ya, orang-orang ateis yang tidak percaya adanya Tuhan, orang yang menganggap bahwasanya dunia ini ya sudah, ini kita hidup di dunia, setelah ini ya sudah selesai. Ya sebagaimana seperti itu. Nah, saya khawatir jajan kalimat ini memang disusupkan ke dalam ungkapan kaum muslimin sehingga mereka menjadi ragu tentang adanya hari kebangkitan. Nauzubillah min dzalik. Ini makna yang pertama. Apa makna yang pertama? Sampai mati. Makna yang kedua. Apa makna yang kedua? Alhaakumut takatsur, kalian telah dilalaikan dengan bermegah-megahan hatta zurtumul maqabir, sampai kalian ziarah kubur. Ini makna yang kedua. Maksudnya apa? Maksudnya sampai pun ketika kalian lagi ziarah kubur, kalian masih tetap lalai. Karena kalian dilalaikan oleh bermegah-megahan. Ini makna yang kedua. Walaupun makna yang kedua ini dinilai lemah oleh sebagian ulama, tapi realita yang kita lihat itu memang masih banyak orang yang seperti itu. Sampai ziarah kubur pun masih apa? Lalai. Kalau dulu orang lalainya, bermegah-megahannya itu dengan wah ini nenek moyang kami membanggakan, kemudian ini pemuka kami, lihat nih. Seperti yang kemarin diceritakan dalam beberapa riwayat ya, ketika kita berbicara tentang asbabun nuzul kan, ada dua kabilah yang saling apa? Saling mengganggakan jumlahnya, dan itu saling mengganggakan sampai akhirnya nggak ada yang menang, mereka bersama-sama kemana? Kuburan. Yo, dewek sing esih urip, esih apa? Imbang jumlahnya. Ayo siki mengkuburan, jajal dihitung siki. Akeh-akehan. Kalau orang dahulu mungkin ziarah atau berbangga-banggaannya dengan menghitung jumlah orang yang meninggal. Kalau sekarang di zaman kita ini banyak orang yang berbangga-banggaannya itu dengan kuburannya, bukan dengan orang yang ada dalam kuburan, dengan kuburannya. Sehingga status sosial seseorang itu dinilai dari kemewahan kuburannya. Pernah dengar ada orang jualan kuburan mahal? Pernah? Pernah. Berapa harganya? Minimal ada satu pemakaman, area pemakaman mewah, minimal regane kuburan kuwi 22 juta minimal. Itu sing paling murah sing didol. Ada yang dibanderol kuburan regane 1 miliar. 1 miliar. Kuburan regane 1 miliar. Masuk akal enggak? Kalau kita nggak masuk akal, kalau menurut mereka masuk akal. 1 miliar, ya Allah, gue ngapa 1 miliar? Apa yang gak kuburannya apik terus Arab selamat dari siksaan kubur apa? Kira-kira jenengan itu bayangkan kuburan regane 1 miliar kayak ngapa? Anak asene. Itu pemakaman dilengkapi fasilitas yang satu, pemakaman itu ada restorannya. Ada restorannya, ada kolam renangnya. Kuburan ada kolam renangnya, coba bayangkan ini. Ditambah ada tempat bermain anak, ada danaunya, ada lokasi meetingnya, ada rapat nang kuburan. Bahkan ada lokasi untuk outbound. Outbound nang kuburan. Astagfirullahaladzim. Alhaakumut takatsur. Betul-betul telah apa? Telah dilalaikan. Jadi seakan-akan kalau orang sudah dimakamkan di situ, apa kemudian itu akan bisa untuk nyogok malaikat apa misalnya? Jadi betul-betul sampai ketika orang ziarah kubur di zaman kita ini, sampai mereka itu terlalaikan dengan kemegahan kuburan tersebut, dan ini jelas tidak sejalan dengan konsep ziarah kubur dalam Islam. Dalam Islam itu ziarah kubur untuk apa sih? Untuk mengingat akhirat, untuk mengingat kematian. Ini akan sedikit
kita bahas pada kesempatan kali ini. Jadi yang namanya ziarah kubur itu bermacam-macam. Supaya orang tidak mengatakan bahwa kita itu terlalu saklek. Wah, kayak gotok roli. Supaya paham dulu konsepnya apa. Ziarah kubur itu konsepnya seperti apa. Ziarah kubur secara global terbagi menjadi dua. Ada ziarah kubur yang benar. Berarti ada ziarah kubur yang keliru. Harus benar ya, kancane keliru. Ziarah kubur yang benar itu yang kayak apa? Satu, ziarah kubur kalau tujuannya untuk apa? Mengingat akhirat. Ini ziarah yang benar. Ziarah kubur mengingat akhirat dijelaskan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Kata Nabi SAW, zurul kubur. Berziarahlah kalian ke kuburan. Mengapa wahai Rasul? Kata beliau, fa innaha tudzakirukumul akhirah. Karena ziarah kubur itu akan mengingatkan kalian kepada akhirat. Kalau ditanya, kenapa ziarah kubur? Arab ngemut-ngemut akhirat. Itu tujuannya. Jadi jangan sampai salah niat. Makanya sering saya sampaikan kan, praktek orang-orang yang lagi mengantar jenazah, apa yang dilakukan di kuburan? Topokan, gedut, ya kan? Kurang kopi tok. Bukannya mengingat mati, tapi malah ngobrol, malah ngerasani wong sing wis mati. Bukannya mengingat mati, bukannya mengingat akhirat. Berarti ini ziarah kubur yang benar apa yang sama? Salah. Ya, ini tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, yang benar, ziarah kubur yang benar adalah untuk mendoakan ahli kubur. Apa niatnya ziarah kubur? Mendoakan. Kenapa mendoakan? Karena Nabi SAW mengajarkan seperti itu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Buraidah radhiyallahu anhu bercerita bahwa Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabatnya kalau mereka ziarah kubur supaya mengucapkan Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin. Semoga salam sejahtera terlimpahkan kepada kalian wahai para ahli kubur dari kalangan muslimin dan mukminin. Muslimatin yang di ya masuk ke situ. Maksudnya mukminin di situ ya mukminin dan mukminat. Maksudnya muslimin di situ ya muslimin dan muslimin. Kemudian kelanjutannya apa? Wa inna insyaallahu lalahiqun. Dan kami insyaallah akan nyusul. Nah ini diingatnya akhirat tuh di sini. Jadi dalam doanya pun kita disuruh ingat akhirat. Kami ziarah kubur ke sedulur, ngesuk nyong arep nyusul, buh ngesuk buh engko, itu maksudnya. Kemudian setelah itu as'alullaha lana walakumul afiyah. Aku memohon kepada Allah agar melimpahkan keselamatan kepada kami dan kepada kalian. Doa atau bukan? Doa. Ini niat yang kedua. Maksud yang ketiga adalah meneladani siapa? Rasulullah SAW. Kalau jenengan ditanya, kenapa ziarah kubur? Karena Rasulullah SAW praktek ziarah kubur. Kenapa ziarah kubur? Karena Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk ziarah kubur. Jadi tidak benar kalau misalnya ziarah kubur itu tidak boleh. Boleh ziarah kubur. Karena Rasulullah SAW mempraktekkan hal tersebut. Dan Rasul SAW mengajarkan hal itu kepada umatnya. Makanya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga, beliau bersabda, nahaitukum an ziyaratil kubur. Saya pernah melarang kalian untuk ziarah kubur. Ala fazuruha. Adapun sekarang, silahkan boleh ziarah kubur. Jadi ini ziarah kubur yang benar.
Yang pertama, niatnya apa tadi? Mengingat akhirat. Yang kedua, untuk mendoakan ahli kubur. Yang ketiga, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang kedua, ziarah kubur sing keliru sing kaya ngapa? Ziarah kubur yang keliru itu hukumnya terbagi menjadi dua. Yang pertama yang syirik, iki sing paling parah. Ziarah kubur sing salah itu ziarah kubur satu yang bermuatan syirik. Contohnya kayak apa? Ziarah kubur tujuannya untuk minta-minta kepada ahli kubur. Sing urung bojo pengen oleh bojo, sing wis bojo pengen duwe anak. Pengen maning bojo maning. Sing duwe bojo pengen anak. Sing wis duwe anak aja bojo maning di situ. Pengen duwe omah. Sing wis duwe omah pengen duwe motor, apa-apa mengkuburan. Bukan. Jadi kalau misalnya ziarah kubur niatnya untuk minta-minta kepada ahli kubur, itu namanya syirik. Karena bukan minta kepada ahli kubur, seharusnya malah mendoakan ahli kubur. Atau misalnya orang ziarah kubur niatnya untuk nazar buat ahli kubur, bukan untuk Allah. Atau niatnya kurban untuk ahli kubur, bukan untuk Allah. Ini semuanya adalah ziarah kubur yang hukumnya apa? Syirik. Berarti ketika kita jelaskan seperti ini, nanti Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Jadi yang berhak disembah itu hanya siapa? Allah. Ahli kubur itu tidak boleh disembah. Ini yang pertama. Ziarah yang keliru yang hukumnya apa? Syirik. Yang kedua, ziarah yang keliru yang hukumnya bid'ah. Maksudnya kayak apa Ustaz? Ziarah kubur yang hukumnya bid'ah itu adalah ziarah kubur dengan tujuan untuk menjalankan ibadah-ibadah yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW untuk dilakukan di kuburan. Apa tadi ziarah kubur yang hukumnya bid'ah? Ziarah kubur dengan tujuan untuk menjalankan ibadah-ibadah yang tidak dicontohkan oleh Nabi untuk dilakukan di mana? Di kuburan. Ibadahnya dicontohkan, tapi sama Nabi tidak disuruh dilakukan di mana? Di kuburan. Contohnya, ziarah kubur tujuannya gue maca Quran di kuburan. Gue baca Quran masa rolling. Nah ini. Makanya tadi saya berusaha untuk cermat dalam menyampaikan. Ziarah kubur yang tujuannya untuk menjalankan ibadah-ibadah yang tidak dicontohkan oleh Nabi untuk dilakukan di mana? Di kuburan. Sing dadi masalah kuwi kudu maca Qur'ane. Sing dadi masalah kenang apa maca Qur'an nang kuburan. Nah, itu yang jadi masalah. Wong larang wong maca Yasin, kudu maca Yasin sing ora oleh. Yasin itu bagian dari Al-Qur'an. Masa sih tegel-tegel nglarang wong maca Yasin? Ya ora tegel lah, itu dari Al-Qur'an kok masa dilarang dibaca. Yang jadi masalah itu kenapa kok milih kuburan untuk baca Yasin? Itu yang jadi masalah. Loh, apa salahnya? Salahnya ora diulang teng Kanjeng Rasul. Itu salahnya. Rasulullah SAW tidak ada hadis sahih. Soalnya hadisnya dhaif mungkin ada, atau hadisnya palsu mungkin ada. Tidak ada hadis sahih yang menjelaskan bahwa Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk membaca Al-Quran di kuburan. Makanya Nabi SAW mengatakan, La taj'alu buyutakum maqabira. Janganlah kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Maksudnya kepriwe? Digawe paesan kuburan. Maksudnya jangan kalian jadikan rumah seperti kuburan. Rumah sing kaya kuburan itu sing kaya ngapa? Rumah yang tidak pernah di dalamnya dibacakan
Al-Qur'an. Umah sing ora tau nggo maca Qur'an, kuwi umah kaya kuburan walaupun orang ana paesane. Walaupun tidak ada nisan rumah itu. Walaupun rumahnya megah kayak apapun, kalau rumah itu nggak pernah dibacakan Al-Quran, itu rumah seperti kuburan. Berarti rumah yang kayak kuburan, rumah yang tidak dibacakan Al-Quran. Berarti kebalikannya, kuburan itu bukan tempat baca Quran. Udah enggak? Ya. Begitulah para ulama kita menjelaskan, di antaranya seperti Imam Ibnu Battal, Imam Al-Baghawi, Imam Ibnu Rajab, dan juga Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kadang-kadang sebagian orang nek maca Quran nang kuburan bisa khusyuk banget, tapi nek masjid khusyuknya nganti teklak-tekluk. Ngantuk maksudnya. Ya subhanallah, justru masjid itu adalah merupakan tempat yang paling dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Nih contoh. Ziarah kubur tujuannya untuk baca Quran, atau ziarah kubur tujuannya nyengaja untuk sholat di situ. Kenapa ziarah ke sana ke wali anu? Karena pengen sholat di situ. Itu juga tidak diajarkan sama Nabi SAW. Bahkan Rasulullah SAW tegas-tegas beliau mengatakan, la tajlisu 'alal kubur. Janganlah kalian duduk di atas kuburan, wala tusallu ilaiha, dan janganlah kalian sholat menghadap kuburan. Hadis riwayat Muslim. Jadi orang tujuannya ke kuburan untuk sholat, tidak. Itu adalah ziarah kubur yang tidak diajarkan oleh siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ziarah kubur, setelah kita melihat seperti ini, ya ada yang benar, ada yang keliru. Kira-kira jenengan setelah saya menyampaikan seperti ini, apa ada di antara jenengan yang memahami dari keterangan ini bahwa kita ini mengharamkan ziarah kubur? Jujur. Ada nggak di antara jenengan yang hadir di sini, atau para pendengar atau para pemirsa, setelah keterangan seperti ini, ada nggak yang kemudian memahami, oh ustadz ngelarang ziarah kubur? Ada nggak? Ada? Enggak. Kenapa? Karena kita sudah dudukkan permasalahannya. Ziarah kubur bukan tidak boleh. Yang tidak boleh itu ziarah kubur yang keliru. Kalau ziarah kubur yang benar itu diajarkan sama Nabi SAW. Bahkan itu ibadah yang mulia. Walaupun ada khilaf di antara para ulama, ada perbedaan pendapat apakah kaum wanita itu diperbolehkan atau tidak, itu lain masalah. Tapi kita berbicara tentang ziarah kubur secara asal itu disunahkan. Kalau sesuai dengan aturan yang digariskan di dalam agama kita. Ini yang mengantar kita ke sini apa ini? Hatta zurtumul maqabir. Ya, ini yang membuat kita jadi sampai ke ziarah kubur itu tadi. Jadi makna zurtumul maqabir itu ada dua. Yang pertama apa tadi? Sampai mereka mati. Yang kedua, sampai mereka berziarah kubur, mereka tetap lalai. Ini dua penafsir yang disebut oleh para ulama. Sebagian ulama menguatkan penafsiran yang pertama, at-tazurtumul maqabir, maksudnya sampai kalian mati, artinya kalian itu tetap lalai sampai kalian itu mati, sampai ajal itu menjemput kalian. Itu pengajian kita pada kesempatan kali ini. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.